Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang Hadi Pranoto yang diwawancarai Anji itu menuai pro kontra. Karena apa yang dia paparkan yang pertama, apa yang dia labelkan atas nama profesor penemuannya itu masih meragukan. Termasuk dari pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia menyebutkan bahwa kalau memang betul dia seorang dokter, ya, harusnya ada di database ID Ikatan Dokter Indonesia. Ternyata ketika dicek tidak ada. Memang Anji ketika wawancara itu menyebutnya dengan dokter, menyebutnya dengan profesor juga. Kalau profesor sekali lagi data-data penelitiannya, sekolahnya di mana, S1, S2-nya, S3 di mana, itu ada, tapi ternyata ketika dicek tidak ada. Ini yang menjadi keraguan dari PBID, sehingga PBID harus diusut ini. Karena apa? Karena berita bohong itu apalagi sudah tersebar di masyarakat menjadi kerugian. Karena apa? Beritanya bohong. Nah, kalau bohong itu bisa diperkarakan, bisa diusut oleh polisi. Ini yang menjadi harapan. Karena ketika dicek pengurus ID pun database-nya tidak ada. Ungkapan-ungkapannya pun juga pro kontra. Salah satunya pro kontra apa? Ketika tes swab misalkan ya, wabah atau tidak dalam diri manusia, itu memakai dengan harga 10.000 sampai 20.000. Padahal rata-rata 200.000. Ini 10 kan tidak mungkin, kedokteran ya menyebutkannya tidak mungkin dengan harga seperti itu. Di berbagai negara mencari vaksinnya sampai sekarang belum ada. Jadi dari ID mengharapkan ya, kepada Anji, karena Anji yang wawancara kepada dokter atau Profesor Hadi Pranoto itu harus memberikan klarifikasi siapa dia, di mana kampusnya. Kalau memang seorang dokter, ngantornya di mana? Kalau memang punya penelitian khususnya wabah ini, hasilnya bagaimana? Timnya siapa saja? Ini perlu klarifikasi tentunya melalui channelnya Anji. Ini yang diharapkan oleh PBID. Kalau tidak, berarti beritanya bohong. Kalau bohong bisa diusut sampai tuntas. Bagaimana kita menanggapi seperti itu? Maka kita sebagai orang yang tentunya beriman, ketika ada sesuatu perkara, ketika ada berita, itu terlebih dahulu kita cross check. Atau dalam Al-Quran disebutkan fatabayyanu. Dalam surat Al-Hujurat ayat 6 Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu. Jika ada suatu berita, artinya di sini orang-orang fasik, fatabayyanu, maka tabayyun terlebih dahulu, cross check terlebih dahulu. Nah, untuk melihat dalam keadaan seperti ini, kita cross checknya ke siapa? Ke Anji. Anji, ini betulan apa enggak profesor? Penelitiannya apa saja? Tentunya Anji harus secepatnya klarifikasi, menerangkan siapa dan di mana obatnya itu sekarang berada, herbalnya itu sekarang berada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain fatabayyanu terlebih dahulu, kita harus berbaik sangka, husnudzon, positive thinking. Sebagai orang yang bertakwa, ya kita semua harus banyak berbaik sangka. Tentunya di sini kita berbaik sangka kepada Anji. Yang kedua, kita berbaik sangka kepada Pak Hadi Pranoto. Terus apa yang dilakukan kok aneh, ganjil. Ya kita anjurannya memang berbaik sangka. Barangkali dengan berbaik sangka itu orang terpengaruh dengan baik sangka kita, sehingga niatnya menjadi baik. Jadi karena seluruh dunia itu berbaik sangka, itu yang terjadi apa? Pengaruh. Contoh misalkan seperti ini, berbaik sangka. Ada orang yang datang kepada saya berbaik sangka dia akan baik kepada saya.
maka dia akan baik benar. Tapi ketika orang datang kepada saya berburuk sangka kepadanya, sehingga wajah saya berubah, sehingga berpengaruh kepada dia. Jadi apa yang kita sangkakan baik itu akan menjadi baik. Apa yang kita sangkakan buruk akan menjadi buruk. Ya, contoh dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai prasangka hamba kepadaku. Jadi kalau kita prasangkanya jelek, kita akan dalam kejelekan. Hari ini misalkan kita kurang baik, kita akan mendapatkan kekurang-baikan. Tapi kalau misalkan kita berprasangka positif baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Maka konsep dalam ajaran Islam itu adalah positive thinking, berprasangka baik. Dalam hal ini kepada Anji dan juga kepada Pak Hadi Pranoto. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni. Hai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah, katsiran minadh-dhonni, kebanyakan dari prasangka. Karena sebagian prasangka itu dosa. Jadi harusnya kita berprasangka baik. Kalau berprasangka jelek itu udah sebagiannya dosa. Ini konsep-konsep dalam ajaran kita. Jadi walaupun ya meragukan sebagaimana yang ada dari wawancara pun meragukan itu. Jawaban-jawabannya itu meragukan. Musim di Indonesia. Jawaban-jawaban yang hampir tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh PBID, tidak sesuai dengan ilmu kedokteran aslinya. Ya saya nggak ngerti apakah ilmu yang dipakai oleh Pak Hadi Pranoto itu kedokteran atau mungkin bukan kedokteran yang dipakai. Itu ya. Semoga nanti ada jalan terang, termasuk klarifikasi dari saudara kita Anji. Dan kita perlu husnudzon kepada Anji. Niat baiknya luar biasa. Ya, kita husnudzon saja. Dan semoga tidak bohong. Kalau bohong nanti efeknya itu nanti pada masyarakat. Karena kalau berita bohong tersebar kemana-mana menjadi kurang baik nanti. Gitu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Terima kasih, subscribe ya.